kalau gue ngerti cara hitung dan gue smart enough untuk hitung, gitu. seandainya gue nggak akan bangun pabrik. Ternyata pabrik kalau full otomatis hanya akan optimal dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau UMR di negara tersebut itu tinggi banget, jadi make sense untuk full automatic. Menurut gue, kalau lu pengen punya pabrik, tergantung lu mau buka maklon atau enggak. Kalau lu cuman buat brand lu sendiri untuk menuhin kapasitas produk lu, ya udahlah, menurut gue mungkin lika-likunya nggak terlalu banyak karena lu hanya fokus untuk formulasi barang lu aja. Iya. Oke, kalau gitu the big question-nya adalah gimana lu bisa mendapatkan 9M untuk pembangunan. Bentar, pembangunan pabriknya ini butuh berapa waktu? Berapa lama? Setahunan. Tuh, gimana bisa mendapatkan 9M dalam waktu 1 tahun? Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Halo semua, kembali lagi berjumpa dengan Christina Lee. Kali ini gue bersama dengan Felicia Regina Chang, owner dari Mirael Sugar Wax, pabrik Hasanayu Putri Jelita, dan juga owner dari Evershine. Nah, Ferry ini mungkin udah familiar lah ya wajahnya ya, karena gue pernah interview dia itu di 22 Januari 2020. Berarti udah 4,5 tahun. 4,5 tahun ya, gila ya. Dan tentu saja banyak sekali perubahan. Dan yang paling menyolok Ferry sekarang lagi hamil. Iya. Jadi usia kandungan udah berapa bulan? Jalan ke-8. Jalan ke 8 bulan. Bayangin guys, sebulan sebelum brojol. Dan ini anak pertama lah ya. Anak pertama. Anyway, sebenarnya gue udah tahu banyak sih mengenai Feli karena sejak interview pertama itu ya kita berdua benar-benar deket banget, terus temenan, dan ada beberapa produk dari Lume Colors juga yang sedang on development di pabrik Hasanayu Putri Jelitanya milik Feli. Oke, langsung aja ya Fel ya. Gimana kabar lo selama 4,5 tahun terakhir ini? Dan gila sih lo udah progresnya sih luar biasa ya. Kabar gue baik, happy banget, living my dream come true kali ya. Jadi ya, thankfully kayak everything runs well, baik di kehidupan, relationship, business, and ya seperti yang tadi lu bilang, gue bentar lagi jadi mom, jadi excited banget. Nah, buat yang belum pernah tahu historicalnya Feli mulai dari nol tuh sampai bisa seperti ini, bisa nonton di thumbnail yang ini ya. Yang gue inget ya, lo itu bisa dibilang waktu itu membangun Mirael itu dengan drive, fear, dan dendam. Iya. Jadi memang kisahnya Feli itu lumayan pilu ya kalau menurut gue sih. Di saat itu bahkan gue sendiri sampai ikutan nangis di momen video itu. Kalau gue nggak tahu pasangan gue selingkuh, mungkin sampai sekarang gue masih di Malaysia dan gue kehilangan kesempatan untuk habisin detik-detik terakhir bokap udah mau meninggal. Dan pas gue balik, mobil nggak ada, motor nggak ada, semua digadai cuma buat makan doang. Menurut gue the worst thing yang pernah happen ke gue itu adalah ketika gue ngeliat bokap gue meninggal dan gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue ketok di mana-mana, cari orang buat pinjemin duit, gak ada yang mau. Padahal gue udah bilang kayak gini, gue akan kerja pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu, apapun itu. Kalau gue nggak bisa bayar, gue kasih ginjal gue. Yang penting lu bisa pinjemin gue duit karena gue pengen banget bokap gue tetap hidup. Gue bekerja, gue create Mirael, gue jual, tapi dasarnya itu ya, yang dasarnya itu adalah based on ketakutan, dendam karena gue benci semua orang yang gak bantu bokap gue. Hasil iya gue dapet duit tapi gue gak bahagia. Nah, progres lo sampai akhirnya sekarang bisa bikin pabrik, kemudian juga lo akhirnya akuisisi Evershine juga kan. Evershine tadinya juga punya salah satu orang yang pernah gue interview juga di sini. Nah itu pasti kan progresnya panjang sekali ya selama 4,5 tahun ini ya. Iya. Bisa diceritain lagi nggak? Dari 2020 kan pada saat lu interview itu kan bulan Januari.
Terus itu tuh 1 bulan sebelum COVID hits. Iya. Februari itu COVID, dan COVID itu ternyata membawa blessings di kehidupan bisnis gue, which is memang nggak bisa dipungkiri gue kehilangan banyak orang yang gue cintai pada saat COVID. Tapi in the terms of business going well, karena kebetulan produk yang gue bikin adalah produk yang dipakai di rumah, dimana orang-orang tuh nggak bisa pergi ke salon, mereka terkurung di rumah, tapi mereka pengen bersihin bulunya karena udah kebiasaan waxing atau kebiasaan cukur, dan mereka punya waktu lebih banyak untuk mengkonsumsi sosial media. Jadi pada saat COVID hits, TikTok juga lagi masuk, makanya gue banyak banget bikin video-video cara waxing di rumah. Jadi itu yang membuat produk gue, Mirail, itu juga jadi naik karena ikutan momentum COVID. Nah setelah itu sudah naik salesnya, dan akhirnya ternyata maklon gue tuh tidak bisa memenuhi orderan gue karena terlalu besar. Akhirnya gue memutuskan ya udahlah bangun pabrik aja gitu. Kayaknya gampang banget ya di usia berarti usia 24 ke 29 Iya, ya? 29. Udah nih orderan susah ya, kayaknya gue bikin pabrik aja. Sementara kan kalau kayak misalnya gue nih, gila nih pabrik gue tidak bisa memenuhi kuantiti orderan gue. Gue pasti dari pabrik lain. Kalau ini kepikirannya udah gue bikin pabrik sendiri, itu apa sih yang bisa bikin gue merasa sesimpel itu gitu, sederhana itu gitu cara berpikirnya? Awalnya sih karena kesel sama pabrik sebelumnya. Jadi pabrik sebelumnya itu tuh ngambil orderan waxing brand lain selain brand gue. Jadi gue ada trust issue sama pabrik. Terus gue mikir kayak gini, gila ya, kalau gue aja punya trust issue sama pabrik, mungkin di luar sana banyak brand owner yang juga butuh pabrik yang bisa dipercaya. Banget itu gue ngerasain. Iya kan, jadi karena pada saat gue mengalami hal itu, gue sharing ke teman-teman gue yang punya brand, dan mereka bilang gue juga ngalamin hal yang sama. Formula gue ya udah, kalau biasa pabrik itu suka nawarin nih lo, gue bikin buat brand ABC, lo bisa gak? Ini viral loh. Iya, dan ini lo modalnya cuma segini gitu loh. Jadi gue pikir kayaknya bukan solusi nih kalau gue gak bisa menemukan pabrik atau belum bisa menemukan pabrik yang bisa gue percaya. Ya udah biarkan gue jadi pabrik yang bisa gue percaya. Bikin pabrik bukannya mahal ya? Nah, Mesin, tempat, ya nggak sih? waktu itu gue masih naif banget di usia gue yang memang belum cukup matang untuk berpikir dan menghitung. Meskipun gue sudah melewati banyak pengalaman yang mengecewakan atau dikhianati, tapi gue tuh kadang-kadang tuh suka nggak make sense. Gue kayak suka live di fairy tale. Jadi yang gue fokuskan adalah gue akan berkecimpung di manufaktur, tapi gue tuh tidak melakukan perhitungan dengan panjang. Jadi waktu itu prosesnya tuh sesimpel, gue mau bangun pabrik, gue cari orang yang bisa bantu bangun pabrik karena gue nggak ngerti sama sekali. Gue tanya konsultan, harga bangun pabrik berapa? Harganya dia bilang 2M. Gue telan bulat-bulat, gue pikir oh ya udahlah, kalau 2M gue bisa kumpulin. Walaupun pada saat itu di tabungan gue nggak ada 2M, ya 1M-an gitu. Jadi gue hajar dulu aja karena gue pikir kayak gue mampu deh kalau misalnya 2M tuh gampang. Maksudnya dengan progres penjualan yang seperti ini semestinya sih gampang dan gue bisa. Gue tuh tidak bertanya secara kritis 2M ini rinciannya apa aja, pokoknya 2M sama dengan pabrik. Oke, centang, let's go. Iya, 2M kalau lo beli tempat aja, bikin pabrik kan luas tanah masih gede ya, logikanya tuh 2M kan termasuk akal. Makanya waktu itu tuh gue mungkin saking menginginkannya sampai gue mengesampingkan logika gue. Kalau gue ngerti hitung-hitungan, Ji, kalau gue ngerti cara hitung dan gue smart enough untuk hitung, gitu. Seandainya gue gak akan bangun pabrik. Karena kalau memang sampai benar-benar di detail perinciannya itu lebih dari 2 miliar, bahkan bengkak 5 kali lipat. 10M. Iya. Terus duitnya dapat dari mana? Jadi waktu itu udah gila banget lah. Maksud gue, ketika lo mau nyadar gitu, udah there's no turning back gitu, udah telat, gue udah keburu invest gitu. Iya. Oke. Gue banyak melakukan keputusan finansial yang membuat gue tidak bisa tidur dengan tenang. Kalau tidur gue tenang, berarti gue kurang cari masalah atau masalah gue udah kelar. Tapi ini tuh sesuatu yang gila. Kalau diulang lagi, mungkin gue nggak akan bisa. Tuh momentum yang emang segala sesuatu udah diarahkan untuk gue mengambil keputusan itu. Jadi pada saat itu kan memang perhitungan 2 miliar. Ternyata 2 miliar itu tuh tidak termasuk tanah. Pada saat itu gue mikir gue mau sewa. Gue pikir nih sewa. Begitu keluar RAB pembangunan pabrik, ternyata biaya pembangunan jauh lebih mahal daripada biaya sewa. Bentar, ini biaya pembangunan tok belum masuk mesin. Belum.
Karena untuk fasilitas bangun pabrik, dengan minimnya pengetahuan gue tentang pabrik kosmetik, ternyata skala fasilitas pabrik kosmetik itu tuh spesifikasinya gila banget sih. Lu lantai itu masih epoksi, dan tuh per meter tuh mahal banget. Terus pintu segala macam itu bener-bener spesifikasinya itu detail banget. Spesifikasi sampai lebar pintunya berapa gitu. Gak lebar pintu, tapi lu ujung-ujung ruangan itu harus curving. Karena kalau misalnya lu ujungnya itu lancip, debu bisa nempel, lu gak bisa bersihin. Standarisasinya harus higienis banget. Dan setiap ruangan tuh mesti ada AC-nya. Lu bayangin kalau lu punya 50 ruangan, 50 AC gitu loh. Dan setiap fasilitas misalnya dari produksi A ke B ke C, itu tuh ruangannya terpisah-terpisah. Gue nggak tahu itu kan. Karena dulu bokap gue tuh pabrik produksi motor, nggak ada tuh yang kayak gitu-gituan. Ya lu pabrik adalah satu gedung, lu taruh mesin, beres. Ini masalahnya beauty. Konsumsi di wajah lah, di apa. Standar BPOM-nya tuh tinggi. Gue nggak tahu. Kan otak gue nggak keregister itu sebelumnya. Ya lu ke konsultan lu lah. Kalau gue bilang bukan salah konsultan gue, tapi salah gue yang tidak bertanya. Gak sih, kayak gue tuh kurang kritis. Karena pada saat gue menginginkan sesuatu, cenderung gue adalah untuk mencari bukti, mendengar apa yang hanya ingin gue dengar, melihat apa yang hanya ingin gue lihat. Untuk meyakinkan diri gue sendiri. Oke, kalau gitu the big question-nya adalah gimana lo bisa mendapatkan 9M untuk pembangunan. Bentar, pembangunan pabriknya ini butuh berapa waktu? Berapa lama? Setahunan. Tuh, gimana bisa mendapatkan 9M dalam waktu 1 tahun? Dengan kondisi saat itu brand sudah lagi bagus-bagusnya penjualan, Ya. dan duit cuma ada sisa 1M yang dingin lah ya, Iya. Ya itu gimana? Coba step by step-nya. Beberapa faktor itu purely karena luck. Tapi yang bisa gue kontrol sebagai diri gue manusia adalah, pertama, gue tuh lagi mepet banget karena gue jujur gue gak punya duit ya untuk bayar, dan cicilan pembangunan tuh setiap kali ada, cicilan mesin juga selalu ada, cicilan untuk tanahnya juga terus berjalan. Jadi pada saat itu tuh gue bener-bener mencari tahu bagaimana caranya gue bisa mendapatkan uang upfront di awal dulu untuk membayar. Jadi gue sadari, oke, kalau gue punya pabrik, apa sih keuntungannya? Jadi pertama pasti gue bisa develop produk baru. Gue bisa dengan gampang menciptakan dari produk yang belum ada jadi ada. Jadi yang gue lakukan adalah gue harus menarik satu brand yang jauh lebih besar dari gue. Jadi waktu itu gue kolaborasi sama salah satu minuman yang terkenal, which is Chatime. Gue bikin waxing rasa milk tea. Aroma milk tea. Rasa dimakan. Iya, aroma milk tea, sabun milk tea, terus merambah ke sabun, scrub gitu-gitu lah. Pokoknya bener-bener menciptakan fun experience ketika waxing. Model gue adalah bikin proposal, marketing, gue pitching sama Chatime. Bahkan sebelum gue pitching, gue udah bikin desainnya dulu. Untuk Chatime punya ilustrasi. Kalau kolaborasi sama gue, bayangannya kayak gimana, gue bikin sedetail dan sejelas mungkin. Ya modal gue adalah proposal, konsep gambar. Setelah Chatime approve, gue lempar itu ke distributor dan reseller gue. Kalau dia pesen barangnya dari sekarang, which is bakal dapetnya berapa lama lagi? 6,5 tahun. Ya pada saat itu kan progresnya itu ya sekitar beberapa bulan lah, sampai setahun. Gue udah datengin duluan. Mesin udah datang duluan, walaupun gue masih bisa cicil untuk bayar. Jadi emang gue udah bikin konsep itu dalam via gambar, barangnya belum ada, dan gue dapetin payment dulu di awal. Nah, lu cara kirim proposal ke Chatime gitu, atau misalnya oke lah ke beberapa proposal itu, gimana cari tahu IC yang tepatnya siapa? Iya, kontaknya siapa itu tahunya dari mana? Iya, DM Instagram, nggak diangkat telepon CS, nggak diangkat tatakin langsung ke kantornya, cari orangnya siapa, pantengin sampai dapet. Intinya 1001 cara kok untuk bisa dealing. Dan itu dari berapa banyak merchant yang lo approach? Gue bilang gini ke Chatime, gue gak kolaborasi sama lo, gue gak mau kolaborasi sama yang lain, karena lo adalah brand yang paling tepat. Bener tuh ya Chatime. Gue kalau gak Chatime gue gak mau. Jadi gue gak bikin opsi lain, dan gue yakin gue bisa dapetin Chatime karena kegigihan gue gitu loh, dan kegigihan tim juga gitu. Gue kayak gitu sih. Gue beberapa kali melakukan hal itu pokoknya. Sebentar, coba elaborate, atau saja diperjelas lagi. Misalnya ini kan Chatime minuman, lo kan sugar wax. Cara kolaborasi itu gimana sih? Jadi kalau di Chatime-nya sendiri gimana? Misal gue beli minuman di Chatime terus bisa beli produkku juga.
Enggak, tapi di TV-TV di toko-toko cat time itu ada produk gua kolaborasi gitu. Terus KOL cat time itu bantu gua untuk dalam segi KOL. Jadi misalnya budget KOL gua itu sekian, cat time akan nge-support KOL juga. Jadi pihak package-nya minuman cat time sama produknya gua. Itu menciptakan fun experience dan itu selling very very well waxing milk tea gue, which is kan the limited edition ya, udah nggak itu lagi, tapi itu that time kita crazy banget tuh, penjualannya tinggi banget dari kolaborasi sama cat time dan memperkenalkan waxing is fun, waxing itu seru gitu loh dan aromanya seru. Nah itu, tapi itu kan nggak bisa dapet 9M lah dari sana lah ya. Terus bersyukur lagi karena pandemi dan kebijakan pemerintah juga bilang kayak dihapuslah PPN-nya segala macem. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang gue manfaatkan untuk delay pembayaran. Oh iya, yang waktu itu yang buat ada kredit sama bank atau apa? Iya, jadi gue jadi gue pada saat pandemi lagi parah-parahnya, gue minta untuk nyetor cicilan karena gue nggak bisa bayar. Gue memanfaatkan itu. Terus mesin juga gue minta temponya diperpanjang, jadi napas gue lebih panjang untuk pembayaran. Pembangunan juga gue bisa delay pembayaran. Sebenarnya gini, mampu atau enggaknya gue bayar itu jangan diukur dengan kemampuan gue sekarang. Tapi kalau gue bisa memperpanjang tempo pembayaran, mampu kok sebenarnya. Jadi cash flow lu lebih aman. Iya, sepanjang mungkin yang bisa gue lakukan. At the same time gue mencari begitu banyak cara untuk mendapatkan pendanaan. Yang kedua adalah waktu itu tuh gue dapetin pendanaan itu dari gue ikut lomba Wirausaha Muda Mandiri. Pada saat itu kalau nggak salah partisipannya 16.000 orang. Gila. Dan dari 16.000 orang gue kompetisi dan akhirnya pada satu menang juara 1 Wirausaha Mandiri. Gila, 16.000 orang juara 1 guys. Berarti ini diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri, Okay. Wirausaha Muda Mandiri. Dari situ gue dapet dana hadiah beberapa ratus juta. Tapi yang paling terpenting adalah gue mendapatkan kepercayaan oleh Bank Mandiri untuk mendapatkan pendanaan kapanpun kalau gue inginkan. Jadi emang kredibilitas sudah kebentuk. Dari sana, dari yang gue terpuruk banget, gue udah kayak panik banget gimana cara dapetin duit, sampai yes, gue akhirnya mengantongi satu opsi lagi nih, kalau sampai amit-amit gue nggak mampu untuk bayar. Dan lu ambil? Gue nggak ambil, tapi itu jadi kantong gue untuk punya safety net seenggaknya. Jadi gue nggak deg-degan kayak pas zaman dulu pada saat gue ngambil keputusan yang tidak kalkulatif ini. Gue tiap malam kayak jam 3 bangun, gue bisa kayak deg-degan gitu. Jam 3 bangun. Deg-degan kayak oh my god, kayak tiba-tiba sesak nafas karena Iya, stres. ini tuh di luar dari kapasitas. Pada saat itu tuh di luar dari kapasitas gue. Jadi gue bener-bener gue stres, tapi gue nggak tahu itu definisi stres atau gimana. Gue bener-bener takut banget. Yang kedua adalah pada saat 2020 itu juga gue ketemu sama pasangan gue, which is sekarang jadi suami gue, Adi. Dan pada saat itu Adi menyuntikkan duit juga ke pabrik gue tanpa jaminan apapun. Dan dia sangat amat mendukung. Terus juga bukan cuman suntikin dana, kasih pinjaman, tapi dia juga bantu pembangunan juga. Kan gue gak ngerti itu kayak kontraktor apa segala macam tuh gue gak ngerti. Lu nikah di bulan apa? Di tahun 2020-nya akhir atau gimana? Gue nikahnya 2022. Oh, nikahnya 2022. Dan si Adi ini sudah menyuntikkan dana dari 2020. Iya. Itu terlalu sayang atau terlalu percaya atau gimana ya? Gak tahu, dia kayak percaya banget sama gue. Tapi Kalau misalnya dalam setelah tahun tiba-tiba mungkin dari sisi Adi atau dari sisi lu nya, ini kayaknya not going well ya, relationship-nya gue mau putus, gak bisa dong. kayaknya dia tahu satu hal sih. Lu tau kan yang kayak cerita di mana gue diselingkuhin sama mantan gue yang 3 tahun itu. Terus gue bangun bisnis bareng sama dia. Akhirnya bisnisnya gue tinggalin semua, sampai aset 2 yang kita beli bersama gue kasih ke dia. Satu hal lagi yang ada follow up-nya, gue gak tahu gue ada cerita atau belum. Waktu itu tuh gue pinjem duit dia sekitar berapa ratus juta untuk pengobatan bokap gue. Siapa? Duit mantan gue. Oh, yang mantan lo yang mana nih? Yang selingkuhin gue, yang gue udah kasih harta semuanya. Gue gak ngambil, tapi gue inget gue masih ada utang sama dia pas bokap gue sakit. Which is semua orang bilang, lu tuh gak perlu mestinya bayar karena udah ada usaha lu di sana dan udah ada bisnis lu di sana. Lu gak perlu bayar dia sama sekali. Pada saat itu rezeki gue kan masih ada. Pada saat lagi gue lagi bangun-bangun pabriknya, gue masih inget dia. Kalau gue pandemi susah, dia pasti juga susah. Akhirnya gue chat dia, gue bilang gue mau cicil utang gue sama lu. Bego ngapain? Karena pada saat itu, Karena lu udah mau menghilangkan keterikatan lah kasahnya atau gimana? karena saat itu yang gue ucap adalah gue pinjem, bukan gue minta.
Ya, lu pinjam, tapi lu waktu meninggalkan Malaysia karena dia selingkuh, lu kan ada beli 2 aset yang sama bersama. Come on lah. Tapi ya udah, kalau misalnya lu pinjam, lu hitunglah aset gue sekarang nilai berapa, harusnya mungkin dia mesti balikin lu duit kali. Tapi kan dia tidak ada itikat seperti itu, dan gue tidak bisa. Dia menerima. Dia nerima dengan senang hati. Gue minta rekening dia, jadi setiap bulan gue cicil sampai lunas utang gue. Terus, jadi mungkin gue juga ada sharing lah ke pasangan gue, kayak dia lihat lu gue lagi susah, tapi gue masih ke adik gue bilang gue masih bayar kan gue masih transparan pas gue pacaran sama dia, apa yang masih terikat gue sama mantan gue bilang tiap bulan gue masih bayar cicilan hutang gue. Emang dia minta? Gue bilang dia nggak minta, cuman gue sadar kalau gue udah tahu itu adalah utang gue. Walaupun orang-orang bilang, lu gila banget, ngapain lu bayar? Lu lebih banyak keluar duit pada saat relationship itu, lu udah let go so many things gitu loh. Gue bilang, tapi yang gue ucap adalah hutang. Dan hutang harus dibayar. Gila, ini si Adi sih cowok langka sih. Bener-bener sih, lo gila sih, keren banget. Maksud gue amazed sih ada cowok bisa sampai kayak gitu. Tapi memang sih yang kocaknya lagi, kan gue sempet ketemu Adi lah ya, jadi gue pernah nanya kan, lu bisa tahu Feli dari mana? Kalau nggak salah lu sempet DM dia dulu tuh gimana, gue lupa deh. Iya, gue chat dia duluan. Tapi dia belum balas. Dia nggak balas karena dia kira gue itu sales, mau jualan barang, apa segala macem. Terus temen dia ngechat dia, karena gue juga chat temen dia waktu itu. Gue ngechat itu waktu itu mau introduction ke salah satu organisasi gue, karena mereka tertarik. Jadi gue itu bagian membership untuk ngejelasin tentang organisasi tersebut. Jadi gue chat temennya, gue chat dia, tapi temennya tuh nonton video lu sama gue. Terus temennya tanya, lu udah dichatin belum sama si Felicia? Ini loh link YouTube-nya. Nah, si Adi lihat itu, oh ternyata dia bukan buat jualan apa gitu loh. Gitu. Jadi dari situ dia balas chat gue juga ngerasa dia adalah cowok yang langka. Dan honestly, relationship sama dia tuh bener-bener gue pengen gitu sama dia. Jadi gue lumayan aktif untuk make move juga. Jadi gak pasif juga sebagai perempuan gitu. Gue memancing dia untuk mengejar gue. Jadi ya ada beberapa ya menunjukkan ketertarikan lah, sehingga kayak ngasih umpan. Iya. Tapi gue so happy sih ketika lo akhirnya nikah sama dia. Maksud gue, ya setelah up and down lo di relationship. Iya. Terus, ya gitulah. Oke. Nah, terus berarti sekarang gimana dengan progres lo sama Mirael nih? Mirael kayaknya sekarang kemasannya udah berubah ya. Dulu kan kayak lebih ceria. Iya. Kalau ini kayaknya udah lebih dewasa, kan tergantung dari usia owner kayak. Udah makin lebih mature. Tampilannya udah jauh lebih mature. Betul. Gue ganti packaging gue semuanya karena gue merasa jiwa Felicia yang dulu itu terperangkap di packaging Mirael, yang which is gue udah ngubah diri gue. Kayak pertumbuhan personal gue tuh so much growth, sampai gue merasa sudah tidak relevan lagi nih packaging yang ada dengan yang dulu kan. Terus gue merasa gue pengen menginfuse jiwa gue sebanyak mungkin di produk-produk yang gue punya gitu. Jadi akhirnya gue rebranding dengan tampilan yang lebih profesional dan lebih dewasa. Nah terus juga sekarang kan, maksud gue ya, kalau gue nih, ini mungkin dari mata pandang gue aja ya, ketika lo udah gue interview ya, di saat itu memang yang pemain Sugar Wax belum gitu banyak. Iya. Terus apakah entah terinspirasi dari nonton video lo sama gue ya kan? Ini gue nggak ngerti, gue nggak salah aja. Cumanya mulai makin lama makin banyak. Iya. Makin banyak, dengan harga yang tentu saja bervariasi ya. Ada yang jauh lebih murah, ada yang lebih mahal juga ada. Nah, lu mengantisipasi itu gimana? Gue gak ngeliat kompetitor gue itu sebagai musuh lagi, dan gue gak akan mencegah mereka untuk jualan sugar wax atau memproduksi sugar wax lagi. Bagi gue, setiap orang, kayak kalau misalnya kita ngomongin dari sisi spiritual, rezeki orang gak akan ketukar. Kalau memang rezeki mereka di sugar wax, tidak ada satu hal yang bisa gue lakukan untuk menghalangi rezeki mereka. Itu adalah porsi nasinya mereka yang gue harus hargai. Kalau gue ngeliat dari konteks segi bisnis, secara overall, kalau dia bisa memperbesar market share-nya sugar wax, dia akan membantu memperbesar. Jadi kita grow bersama di industri sugar wax. Kalau gue ngeliat kan sekarang gue sebagai manufaktur, gue ngeliat
bagi mereka yang produksi sugar wax, kenapa nggak produksi di pabrik gue? Atau gue juga punya fasilitas terlengkap di Indonesia untuk produksi sugar wax. Ya karena lu emang awalnya bikin tuh pabrik buat bikin ini kan, sugar wax kan. Jadi kalau gue mau bunuh semua kompetitor gue akan capek berusaha untuk membunuh kompetitor gue. Kenapa nggak gue gandeng semua kompetitor gue? Sama-sama ya kita grow juga. Daripada dia bikin di pabrik lain, bikin aja di pabrik gue. Iya, benar. Karena lu sekarang sudah menguasai hulu ke hilir ya katanya. Iya. Oke, nah sekarang balik lagi ke pertanyaan yang soal pabrik nih ya. Waktu awal ketika lo bikin ini pabrik kan dengan ideas, ya kenapa nggak bikin pabrik sendiri aja? Mungkin secara produksi bisa jadi lebih murah mungkin ya, karena kan bikin sendiri kan? Ternyata enggak. Serius. Gue banyak banget melakukan kebodohan ketika gue bikin pabrik. Lebih murah maklon di pabrik yang lain. Iyalah. Kenapa? Kalau kita manufaktur, kita harus mikirin kan kapasitas produksi kita yang tidak terpenuhi kan itu juga cost. Listrik juga. Listrik itu karena kan untuk bangun pabrik itu untuk nyalain mesin itu listriknya nggak bisa listrik rumahan. Gue masih upgrade listrik gue dan which is harga listriknya jauh lebih mahal. Kalau cuma produksi barang gue ya boncos karena ada minimum pembayaran listrik kan. Karena mungkin karena pabrik itu kan bisa dibilang baru beroperasinya sekitar let's say 2 atau 3 tahun lah ya. Jadi kalau yang mungkin pabrik-pabrik yang sudah existing udah lebih banyak order yang udah existing juga. Betul. Jadi itu Jadi sharing listriknya sharing listrik bersama, sharing tenaga bersama, karyawannya juga sharing sama banyak brand kan. Kalau gue kan semua sendiri, gue kira bisa lebih murah, jauh lebih mahal, tapi gue kan bisa naikin harga juga kan. Karena lagi growing, jadi itu gila sih. Itu tapi lebih mahalnya nggak jauh dong. lumayan jauh. Terus kenapa? Ya mungkin kalau gue jadi lu ya udahlah yang punya gue sekarang maklum gue punya pabrik. Ya gue melakukan keputusan yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika, makanya hasilnya banyak yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Jadi kemahalan. Maksudnya gitu? Jadi kemahalan at first. Sekarang sih udah lumayan bisa menekan cost karena sudah banyak brand yang bergabung di pabrik gue. Gitu. Sometimes pembelajaran yang gue pelajari, kalau kita ngambil keputusan gak logika, hasilnya bisa gak logika. Gak logikanya yang sampai bisa buruk banget, tapi kadang-kadang tidak logika yang baik banget, yang di luar dari apa yang gue bayangkan gitu. Oke, berarti bisa dibilang bangun pabrik ini setelah berjalan sesuai dengan ekspektasi lu gak di awal? Di awal yang let's berapa persen baik atau buruknya, dan intinya lebih banyak senangnya atau lebih banyak kok gini gitu. Di tahun 2022 ketika ngejalanin, gue stres sampai gue kena yang dari gue nggak punya masalah kulit, gue jadi ada masalah kulit. Jadi gue kena dermatitis seborrheic sama eczema. Gue pakai sabun mandi aja kulit gue sampai berdarah. Pokoknya gue jadi yang nggak sensitif kulitnya kayak kulit badak, gue jadi sensitif karena gue stres banget gitu loh. Gue nggak nyangka ternyata kalau kata orang tuh ya punya pabrik itu kayak jaga 1000 pintu. Jadi kadang-kadang lu udah tutup 1 pintu nih untuk supaya nggak kebuka, tiba-tiba kebuka 3 pintu lagi, dan lu kayak harus menjaga semua 1000 pintu itu tertutup dengan rapat. Jadi itu benar-benar definisi yang benar banget untuk perusahaan manufaktur. Jadi 2022 itu tidak sesuai dengan ekspektasi gue karena jauh lebih sulit daripada yang gue bayangkan. Ada kesalahan apa yang menurut lu lakukan pada saat awal-awal yang menurut lu karena kurangnya belajar itu? Kesalahan karena terlalu idealis, terlalu kebanyakan nonton film pabrik-pabrik yang gede. Jadi waktu itu gue pengen semuanya tuh full otomatis. Itu kenapa bengkak juga biaya mesin. Otomatis itu maksudnya buat mengurangi tenaga kerja lah ya. Betul. Oke. Ternyata pabrik kalau full otomatis hanya akan optimal dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau UMR di negara tersebut itu tinggi banget. Jadi make sense untuk full automatic. Yang kedua, kalau emang lu produksinya itu udah banyak banget sampai 3 shift dan itu barang mesin itu terus jalan setiap harinya. Paling istirahat sehari untuk maintenance. Itu baru make sense. Gua kan produksinya nggak sampai kayak belum sampai kayak gitu loh, karena udah investasi mesin yang gede banget, lu giling beberapa kali kelar gitu loh, lu nggak butuh otomatis. Dan ternyata
mesin otomatis maintenance spare part-nya tuh jauh lebih kompleks, lebih banyak. Setelah dihitung-hitung, kalau lu prorata biaya mesin, lu bagi dari per produk, lu kali 5 tahun, jauh lebih murah lu manual. Akhirnya langkah darurat yang lo pakai apakah lo beli mesin yang pakai manual juga atau gimana? Gue udah punya mesin otomatis, ada beberapa mesin yang gue nggak bisa pakai karena terlalu canggih. Terlalu mahal costnya. Terlalu mahal dan terlalu canggih. Jadi kalau sekali macet, itu maka memperlambat gue daripada gue bikin manual. Terus lo beli nggak dipakai, apakah maksudnya one day dipakai atau gimana? Gue sih berencana untuk memuseumkan mesin itu, dan itu menjadi pengingat kesalahan terbesar gue yang terlalu banyak nonton film dan nggak ngerti apa-apa sembarang Harganya berapa kalau mau batas 1 biji aja yang lo mau museumkan? 1M. Oh my. Cuma ya maksud gue seandainya nanti pemesanan lo udah makin banyak segala macam, itu mesin kepake dong. Biaya benerin paling berapa duit sih kalau apa amit-amit rusak? Ya memang beberapa hal yang masih gue adjust untuk keluarin duit lagi untuk mesin itu. Oke. Gitu. Dan ya pembelajaran lah buat gue. Kalau itu ongkosnya mahal banget, saking mahalnya gue jadi bener-bener turun tangan untuk pelajarin mesin dari nol. Gue akan share honestly banget. Menurut gue, kalau lu pengen punya pabrik, tergantung lu mau buka maklon atau enggak. Kalau lu cuman buat brand lu sendiri untuk menuhin kapasitas produk lu, ya udahlah, menurut gue mungkin lika-likunya nggak terlalu banyak karena lu hanya fokus untuk formulasi barang lu aja. Iya. Kalau lu mau buka pabrik maklon, hal pertama yang mesti lu lakukan adalah mentalitas lu tuh bukan mentalitas cuan sebanyak-banyaknya. Itu nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ketika lu buka maklon, yang lu harus fokuskan adalah gimana cara gue bikin orang lain kaya, bukan cara supaya gue jadi orang kaya. Gimana gue kaya? Karena kalau dia kaya akan ngebantu juga revenue gue di pabrik. Filosofi gue adalah ketika lu pengen bangun pabrik kosmetik untuk maklon, pertama lu harus punya integritas, kedua lu harus punya servant leadership. Gimana caranya lu melayani setiap customer lu, memastikan lu kasih mereka harga murah banget dan kualitasnya bagus, karena itu yang mereka mau. Klien maklon itu ya kebanyakan pedulinya cost sama barang sebagus mungkin. Jadi lu kalau nggak bisa memberikan dua hal itu, Kualitas bintang 5, harga kaki 5, lu nggak bisa memberikan hal itu. Banyak banget pabrik kosmetik lebih gede dari pabrik gua, tapi sepinya bukan main. Sepi, Kosong. Iya. Kosong. Lu lihat parkiran motor aja, parkiran motor pabrik gue lebih banyak, padahal mungkin size-nya nggak sebesar pabrik-pabrik lain. Kenapa? Karena mungkin banyak pabrik kosmetik tuh mikir gue punya pabrik pasti gue akan kaya banget, padahal honestly-nya yang lebih kaya itu brand owner. Margin lebih besar. Kita pabrik itu nggak bisa pakai margin. Kita Rp1.000 aja tuh udah kayak Rp1.000. Itu tuh margin perbedaan Rp1.000. Itu means a lot buat kita. Perakan aja tuh means a lot. Rp100 kalau gue dulu sebagai brand owner, iya elah 20.000, 30.000 itu menurut kita ya standar lah gitu loh. Marginnya masih margin oke. Pabrik itu ya, itu berapa ratus perak itu dihitung gitu loh. Karena kita tuh ngejarnya efisiensi. Dengan kita bisa efisiensi produksi, baru kita dapet uang. Kalau kita nggak efisien ya bocor. Iya, benar. Nggak bisa namanya cuan gede dari pabrik, kecuali lu maklonnya udah 3 shift, terus lu mesin lu nggak berhenti, itu lu dapet lah duit, tapi dari volume, bukan dari margin. Nah, gue juga mungkin mau share juga kali ya beberapa stigma yang di customer nih. Misalnya gue ada jual produk nih, misalnya produk A, harganya misalnya 100.000, biar gampang aja. Terus Ci, bikin ukuran kecilnya dong, setengahnya deh. Nah, mereka berpikiran kalau harga produk A 100.000, kalau ada ukuran yang kecil setengahnya, harusnya harganya 50.000. Atau mentok-mentok 55.000 deh. Padahal ada fixed cost-nya gitu loh. Fixed cost orang mulai dari yang bagian di pabrik nih ya. Iya. Dulu juga, jujur nih, gue juga mikirnya sama. Gue juga. Gue misalnya bisa ke pabrik, pabrik, gila lu mahal banget, harganya berapa nih? Misalnya 100.000 lah buat modalnya. Udah deh, formulanya dikurangin setengah. Gue bikin versi kecil aja. Ternyata nggak 50.000, malah jatuhnya malah 80.000. Gue ini udah berkurang setengah, kok lu nge-charge gue 80.000 misalnya.
mendingan gue kuliah gitu misalnya kan. Hmm. Ya ternyata ya gitu logikanya, karena kan ada tenaga kerja, lu mau tenaga kerjanya mau cuma western botol kecil sama botol gede kan tenaga kerjanya bayarnya sama. Sama, betul. Malah jumlah kuantitinya mungkin lebih makin banyak kalau jumlah kecil kan. Belum lagi QC-nya, ngeliat botolnya cacat atau enggak. iya malah jadi lebih banyak. Sanitasi botol tuh sanitasi botol kecil sama sanitasi botol besar ya pretty much waktunya sama, tapi manpower-nya juga sama gitu. Lu sanitasiin setiap botol sebelum lu isi kan. Iya betul. Terus apalagi ya? Labeling, Stickerin. string, kayak lu masukin ke plastik lu vakum, itu kan juga sama-sama per piece botol. Iya, dan juga kan UMR orangnya atau dia gaji karyawan-karyawannya kan juga tetap sama. Ya, dan setiap proses itu di quality control. Jadi bener-bener Iya. lu lihat botolnya lu QC, lu habis filling lu ada QC lagi, lu mixing ada QC, segala proses itu di QC-in. Jadi itu kan juga cost. Oke, sekarang berarti lu bikin pabrik ini apakah merupakan keputusan yang salah atau gimana menurutmu? Kalau tanya gue 2022, gue akan bilang salah. Lu tanya gue sekarang itu one of the best decisions I've ever made. Karena ternyata gue tuh punya kecintaan di kerjaan dan gue bener-bener take pride di kerjaan gue. Kayak lu lihat lah, gue investasi waktu lumayan banyak di kerjaan gue. Dan gue kira cinta gue itu berlabuh dan berakhir di Mirael. Gue gak nyangka di usia gue di atas 30 tahun gue menemukan cinta gue yang baru. Yaitu adalah develop produk buat orang-orang dan brand-brand. Jadi itu cinta yang membuat gue tidak capek untuk revisi, semangat untuk ngasih formula yang bagus yang gue cinta juga. Jadi gue nggak tahu kok, gue nggak nyangka ternyata kebahagiaan akan passion gue itu tuh yang bikin gue gak nyangka aja. Maksudnya siapa sih yang mikir gue aja waktu itu nggak tahu formulasi, gue bangun pabrik gue nggak tahu formulasi. Gue belajar dari nol untuk formulasi produk bareng sama R&D gue pergi belajar luar negeri segala macam untuk formulasi, dan ternyata gue menemukan passion gue yang baru. Ya, pernah gak sih ada titik poin di mana lo tuh kan di masa lalu pasti lo berapa kali jatuh terus lo bisa bangkit lagi. Tipsnya apa sih? Bahkan dengan ketika lo menemukan challenge ini, pabrik awalnya tidak berjalan sesuai ekspektasi, segala macam. Bahkan ngomongin relationship, berkali-kali disakiti oleh pria, tapi sampai akhirnya lo juga bisa percaya true love itu, ya mungkin bukan true love lah, tapi love does exist lah ya. Gue tuh ngelihat dunia ini tuh, cara pandang gue itu kayak taman bermain aja sih, Ci. Jadi ketika lu main perosotan, lu bisa aja jatuh, tapi lu berusaha untuk having fun di taman bermain tersebut. Gue bisa bangkit karena lu kalau misalnya lu udah jatuh, kalau lu kadang-kadang capek juga kali lu jatuh, lu terperangkap kayak lu tiduran gitu kan, pasti ada saat momennya lu akan bangkit kan. Jadi waktu gue jatuh, gue bener-bener take time untuk ambil waktu untuk nangis-nangisnya gue nangis. Tapi lu ada momen dimana lu mau kali nangis, lu mau habis selesai nangis lu mau apa? Masa lu nangis selamanya tuh gak bisa kan? Pasti kan ada momen dimana oke, what's next gitu loh. Gue sangat amat semangat melihat setiap permasalahan atau rintangan yang gue hadapin. Gue percaya selama gue ngelakuin hal yang jujur, lurus, dan baik, gak mungkin gak ada jalannya. Pasti akan ada jalan, dan rintangan itu cuman wadah untuk gue memperbesar kapasitas gue. Bayangin Ci, kalau misalnya gue menghindari yang namanya jatuh, artinya kan gue hanya memilih kerjaan yang sesuai dengan kapasitas gue. Jadi kayak gue bisanya di Mirael doang nih, gue akan terus di Mirael aja, gue gak akan merambah lain karena gue bisanya cuma Mirael. Berarti gue tidak akan bisa upgrade kapasitas gue. Jadi gue tuh punya kecenderungan untuk mengambil aktivitas-aktivitas yang menantang kapasitas gue untuk bertumbuh. Jadi tuh bahkan for now, Ci, 2024 gue tambah satu fasilitas produksi lagi. Apa tuh? Iya, gue tambah satu pabrik lagi. Tambah satu pabrik lagi? Iya. Pabrik apa? Kosmetik lagi. Tapi gue mau masuknya ke lebih kayak ke farmasi grade gitu loh. Kayak yang lebih advance lagi. Bedanya apa kalau farmasi grade itu kayak? Iya, kayak obat tradisional yang OT. Jadi gue udah prepare apoteker lagi. Wah, mantap. Karena itu di luar dari kapasitas gue. Tapi sekarang kan lu juga harusnya belajar kan. Dulu juga kapasitas hasilnya nggak secepat yang lu ingin lah untuk meet your expectation. Iya. Berarti pembelajaran sekarang lu belajar dari orang-orang yang ini, lu dapat dari mana untuk belajar gitu? Gue banyak banget belajar dari buku.
Jadi gue baca banyak banget buku, tiada hari gue tanpa belajar untuk baca buku. Gue merasa Ada gitu buku yang ngajarin lu bikin pabrik? nggak ada, tapi ada buku yang mengajarkan gue not to give up. Buku-buku motivasi, leadership, buku bisnis. Kalau pabrik, jujur aja karena pertamanya gue pakai konsultan dan itu ternyata mahal banget. Akhirnya gue belajar sendiri. Nih, kayak contohnya nih, gue nggak ngerti cara izin BPOM. Lu tahu apa yang gue lakukan? Gue ngurus izin BPOM gue sendiri pada saat itu. Gue benar-benar pelajarin gimana caranya untuk mendaftarkan notifikasi satu BPOM. Dan BPOM si Miral Sugar Wax yang Brightening Strawberry ini adalah BPOM yang gue notifikasiin sendiri. Ini gue yang notifikasi. Jadi ini kayak produk pertama yang notifikasi keluar dari pabrik gue adalah ini, dan gue yang ngelakuin sendiri semuanya. Karena gue gak ngerti. Waktu itu gue gak ngerti, gue belajar. Formulasi. Gue gak ngerti formulasi skala lab. Gue hire R&D gue belajar bareng sama dia. Sampai akhirnya gue ngerti formulasi. Gue baca ingredient sekarang udah gampang banget. Gue kalau keluar negeri, gue suka beli dan gue pelajarin cara ngulik bikin barang yang sama. Gue gak ngerti mesin, Ci. Gue pergi ke Cina 1 minggu full, gue di sana kerjaan gue cuman ke pabrik. 1 hari 3-4 pabrik mesin. Gue ngobrol, gue tanya setiap detail yang gue penasaran, gue pengen tahu tentang mesin. Bahkan mesin yang gue gak punya di pabrik gue tanya sampai jelas. Akhirnya sekarang setelah beberapa kali gue udah bolak-balik Cina tuh udah 4 kali, dan 4 kali tidak pernah skip untuk ketemu sama supplier mesin. Walaupun gue udah pernah ketemu, gue ketemu lagi aja. Siapa tahu dia ada mesin baru yang gue nggak tahu. Jadi gue bisa dibilang sekarang gue udah hatem banget nih di mesin. Karena waktu itu kan udah sempet bikin kesalahan. Jadi mungkin karena gue gila belajar juga ya. Jadi benar-benar apa yang gue nggak tahu gue pelajarin aja. Gitu. Gue pelajarin sampai sekarang, gue confident. Makanya gue confident untuk akuisisi, untuk bangun satu fasilitas produksi lagi, karena gue udah ngerti celahnya gitu loh. Oke, dan sekarang pertanyaan lanjutannya ya. Lu itu kan bikin pabrik, dan lu kan mesti banyak mencari brand-brand yang mau maklum di pabrik Iya. itu kan. Sementara itu kan merupakan challenge tersendiri, karena contoh kayak misalnya gue udah berdiri di Lume Colors, dan Lume sudah berdiri sebelum pabrik lu jadi. Pasti kan gue udah punya pabrik yang gue udah loyal lah, yang udah bikin existing produk gue. Begitu juga dengan brand-brand yang lain. Nah, tapi kalau gue lihat ya, ada beberapa brand ya, kadang gue ngelihat dari ini produksinya by siapa sih, ada beberapa pakai pabrik lu, dan itu juga brand yang udah lumayan besar gitu. Pertama, gue punya prinsip, gue nggak akan mau ngambil rezeki dari pabrik lain. Jadi kalau dia udah bikin di pabrik itu, gue nggak akan minta lu pindah unless mereka punya problem yang gue bisa bantu. Jadi prinsip gue adalah gini, gue menempatkan diri gue bukan sebagai produsen pabrik, tapi mitra bisnis. Mitra bisnis itu artinya gue harus memberikan pandangan gue secara objektif. Apakah produk yang dia mau produksi di gue itu, pandangan gue secara segi bisnis itu akan membuat dia bertambah value added di bisnisnya atau enggak. Kalau enggak, gue gak akan terima. Walaupun sebenarnya gue juga butuh klien, tapi gue nggak, lebih baik gue kagak bikin produk dia daripada produk dia nggak laku di pasaran. Gue jadi terbebani untuk menjual memikirkan produknya dia gimana kejual gitu loh. Jadi pastinya kalau klien yang datang ke gue, mereka tuh pasti akan mau develop produk tambahan. Nah, ini datang ke lu. Datang ke gue. Dan sekarang gimana mereka tahu lu punya pabrik, gimana, atau memang dari network komunitas pebisnis yang lu pernah yang lu udah bergabung, atau gimana sih? Lucunya tuh dari mulut ke mulut sih. Jadi gue tuh nggak pernah nawarin kayak lu bikin dong di pabrik gue. Itu gue nggak pernah. Jadi kayak dari mulut ke mulut. Jadi kayak dari satu klien udah bikin sama gue, terus dia puas, dan surprising dia kayak bilang, gue tuh bikin di pabrik ini tuh bagus banget. Gue kadang-kadang juga bingung ya, kenapa ya dia membongkar pabriknya di mana? Klien dia siapa gitu? Itu kan jarang kan ya, Ci ya. Jadi gue kadang-kadang amazed juga, tapi gue bersyukur banget. Jadi kayak gue dapet referensi dari orang yang udah produksi di gue. Terus ada juga kayak klien-klien yang misalnya mau bikin di gue tapi nggak jadi, tapi dia bisa referensiin pabrik pabrik gue gitu loh. Terus ada juga yang lucunya lagi nih, Ci, karyawan-karyawan gue yang udah resign karena dia ada mau nikah atau mau apa, atau dia kerja di pabrik lain, atau dia kerja di brand lain, dia referensiin pabrik gue.
Jadi gue banyak banget, mungkin 90% klien itu dari referensi, 10% itu dari pameran. Gue pernah buka pameran gitu. Mungkin yang kalau gue bisa bilang kenapa mereka memilih pabrik di Hasanayu, pertama itu karena gue punya share the same pain ya. Gue sakitnya sama waktu itu karena jadi brand owner. Gue pernah jadi brand owner, jadi gue berbicara sebagai brand owner, gue ngerti gitu loh penderitaan mereka. Jadi ya pokoknya one formula for one client. Itu prinsip gue. Gue nggak jual formula lu ke siapa, tapi kalau misalnya itu formula dari gue nih, misalnya gue yang bikin sendiri, gue akan minta izin, lu mau pakai formula ini, tapi formula ini terjual bebas. Gue jujur dari awal, gue fair. Yang kedua, emang secara pricing oke, kompetitif dibandingkan yang lain. Terus selanjutnya juga ada added benefit, karena kan gue suka banget belajar, Ci. Jadi kan kayak gue belajar bisnis banyak. Jadi gue tuh bantu mereka juga mikirin kayak strategi marketingnya juga, desainnya. Sampai kita tuh karena akhirnya gue juga buka perusahaan packaging juga. Jadi kita tuh bisa nge-cover packagingnya juga. Kan gue udah mulai ada masuk ke dunia herbal juga ya. Maksudnya ada bikin produk herbal tapi di luar brand Lume dan Lume Colors. Begitu bikin, kita bilang misalnya kadar gulanya sekian ya. Oke, maksudnya dikit banget itu kan. Yang buat rasa tuh pakai gula apa misalnya. Udah jadi, udah approval. Begitu udah jadi, kita tes lab di luar eksternal ya, bukan dari sisi agent atau bukan dari sisi pabriknya. Masa kadarnya bisa naiknya berkali-kali lipat. Nah itu makanya gue bilang, lu kalau mau maklon mendingan jujur, berintegritas. Itu sebenarnya banyak banget pabrik-pabrik yang melakukan hal itu, dan pabrik besar yang memang bohong isi formula. Dan lucunya lagi banyak banget karyawan-karyawan yang kerja di pabrik sana akhirnya melamar pekerjaan di gue. Gue tanya kenapa, karena mereka moral issue. Jadi mereka satu moral issue. Itu pembelajaran buat gue, di mana gue harus memberikan contoh. Gue nggak boleh kurangin, dan gue harus nunjukin ke karyawan gue, kita harus berintegritas, nggak boleh kurangin sama sekali. Jadi di perusahaan gue, semua karyawannya udah tahu kita akan kasih apa yang kita janjikan. Bahkan kalau bisa lebih, kita kasih lebih gitu loh. Dan kita nggak boleh bohong, karena kalau gue sampai nunjukin udah kita tipu aja, karyawan gue juga bisa tipu gue kali. Karena dia bilang, oh ya udah normal kok nipu-nipu di perusahaan ini. Gimana bisa berkembang? Iya, ya possible juga mungkin pabrik kayaknya kliennya ini udah lama, udah 2 tahun sama gue, bahannya gue ganti dikit biar costnya lebih murah. Nggak bisa. Itu keterlaluan sih. Kalau misalnya memang harganya kursnya lagi naik, dan itu bahan bakunya naiknya jauh, gue harus minta izin, ini bahan baku naik jauh, gue boleh ganti gak ke lebih murah supaya gue bisa maintain cost yang sama. Kalau lo tetap mau pakai bahan baku itu, ada adjustment of cost, gue akan jujur, ntar gue kasih lihat letternya, ini ada kenaikan harga. Kan setiap supplier yang naikin harga, mereka kasih letter untuk gue ngasih lihat ke klien gitu. Jadi gue gak mengada-ngada gitu. Betul. Jadi bisa dibayangkan betapa heavy-nya gue ketika akhirnya sekali itu pabrik gue udah running. Gue sampai ngomong ke tim gue, oke, semua produk development kita coba kasih ke Feli, kasih dia kesempatan untuk ya bikinin lah, gue bilang kayak gitu. Tapi tetap walaupun dia teman gue, tetap gue pitching sih. Iya, nggak masalah sih sebenarnya. Iya, cuma tetap karena gue melihat dari Feli itu orangnya detail banget, dan orangnya tuh maksanya itu dalam arti gini loh. Kalau misalnya first attempt, percobaan pertama misalnya kasih ke gue kurang suka, dia akan bikin terus sampai itu benar-benar perfect gitu loh. Makanya gue nggak heran sih brand-brand gede tuh banyak yang menggunakan pabriknya Feli ya, yaitu Hasanayu. Klien gue pengen nanya, maaf banget ya kita revisi, terus gue bilang nggak apa-apa, gue semangat banget gue revisi karena lu bantu gue untuk improve R&D gue gitu. Nah berarti bisa dibilang sekarang dengan lu bikin pabrik itu udah exceeding all your expectation lah ya. Melebihi banget sih, gue couldn't ask for more. Kalau gue boleh tahu sekarang ini, kalau boleh tahu profit lu dari Mirael sama profit lu dari pabrik gedean mana? Mirael sih. Masih Mirael. Masih Mirael. Oke. Dan sekarang gimana cara-cara strategi marketing lu untuk Mirael ke depannya nih? Maksud gue sekarang kan bisa dibilang dari 4 tahun yang lalu kan dunia udah banyak berbeda ya dari sisi strategi marketing. Maksud gue dulu TikTok masih awal-awal masuk, ya kan? Sekarang kan udah ada kliennya Wuning lah, segala macem lah. Terus ini gimana? Ya kayak affiliator live segala macam kan udah biasa. Kita lagi jalanin campaign, kita lagi udah tanda tangan kontrak sama satu artis yang cukup ternama, dan gue yakin
ya 9 dari 10 orang tahu lah atas itu. Kita lagi bikin campaign yang akan launching dalam tahun ini juga. Itu untuk memperbesar market share kita, karena sekarang ini Mirael kalau kita lihat datanya masih jadi nomor 1 untuk waxing. Brand waxing itu masih nomor 1. Tapi kalau gue bilang, lu gak boleh puas dengan nomor 1, bukan berarti lu gak bersyukur, tapi lu selalu tahu nomor 1 akan gampang sekali tergeser kan kalau lu tidak melakukan apa-apa, atau lu cukup aja di nomor 1. Gimana cara mempertahankan posisi nomor 1? Betul. Kalau lu menilai diri lu, perbedaan diri lu 4 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu apa saja sih? Cara pandang gue ngeliat dunia kali ya. Iya. Dulu kayak hidup gue tuh sangat amat berpusat sama kerja, berkarir. Sekarang tuh gue melihat, gue ambisius masih, tapi gue gak ngoyo. Gue gak kayak, gue mesti dapetin ini. Gue tidak mengandalkan kekuatan gue lagi, tapi gue mengandalkan kekuatan Tuhan dan tim gue. Dulu ya gue ngerasa kalau gue nggak kerja, kalau gue nggak ngelakuin mengandalkan tenaga gue, nggak akan, nothing happens. Ujungnya gue capek sendiri. Begitu gue berpasrah, gue berserah. Dimana 2022 gue ngerasa kayak ini gue udah nggak mampu, dan akhirnya gue berserah. Gue mengandalkan kekuatan Tuhan dan gue mengandalkan kekuatan orang-orang di sekitar gue. Ketika gue berserah, ternyata hasilnya jauh lebih cepat. Jadi selama ini itu dengan mengandalkan kemampuan gue sendiri, gue merasa dulu tuh gue sombong banget. Gue ngerasa diri gue yang paling hebat, diri gue yang paling bisa. Gue belajar untuk humble ketika di momen 2022 hidup tuh sulit banget gitu loh. Itu membuat gue menjadi humble, dan gue menyadari dan mengakui adanya kuasa yang lebih besar di luar dari kemampuan gue sendiri. Itu liberating menurut gue. Itu membebaskan gue dari belenggu dan kelelahan. Makanya there are so many things yang lu kelihatannya gila, lu bikin pabrik, terus lu nambah lagi pabrik, lu ada brand 2 packaging. Banyak banget yang gue handle karena gak gue handle sendiri. Gue mengandalkan kuasa Tuhan dan gue ngandalin orang-orang di sekitar gue. Itu gila banget hasilnya. Perubahan gue di sana, sama mungkin gue bisa maintain energi level gue sih. Itu yang gue pelajarin. Dulu gue nggak merasa energi itu eksis. Gue sekarang ngerasa untuk gue bisa terus keep on berkreasi dan berbahagia, gue harus maintain energi gue. Jadi kalau gue ada perasaan kesel, gue harus cepet rilis kesel itu dan belajar untuk mencintai dan memaafkan. Karena energi gue tidak akan terus sefit ini kalau gue menyimpan dendam, marah, benci. Itu akan bikin energi gue low. Gue bisa drive sampai gue semangat banget. Wah, gue berarti sekarang kayak udah malam, gue masih semangat gitu loh. Padahal gue baru kerja dari pagi. Gue tadi pagi banget jam 7 masih sempat ambil darah untuk cek lab segala macem. Performa gue tidak menurun berdasarkan berapa jam gue kerja, karena gue mengerjakan dengan happy dan gue tidak lagi menyimpan kebencian, kedendaman sama orang. Gue gak mikirin itu. Everything is just love. Bagi gue I don't know you but I love you already gitu loh. Kayak gue simply love my life. Gue love people. Gue haven't know you, gue udah love you already, gue udah like you already. Kayak gue simply like aja segala sesuatu yang terjadi di hidup gue. Sekalipun ada kejadian yang tidak menyenangkan di hidup gue, bagi gue ini adalah wadah untuk gue bertumbuh. Jadi segala sesuatu kejadian menyenangkan membuat gue bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih membahagiakan. Yang tidak menyenangkan, wadah gue untuk bertumbuh memperbesar kapasitas gue. Jadi segala sesuatu yang terjadi walaupun tidak nyaman itu baik buat gue. Betul. Itu sih yang berubah. Oke. Guys, paling penutup buat para audiens, ada pesan-pesan yang mau lo sampaikan, apalagi di saat ini gue banyak sekali yang melihat banyak orang yang juga lagi down gitu kan. Bisnis kok kayaknya stagnan atau diam di tempat atau mungkin omsetnya menurun. Ya pasti banyak lah pembelajaran yang bisa kita petik dari interview gue dengan Feli yang sudah dihantam berkali-kali tapi bisa tetap bangkit gitu. Satu hal yang ngena banget di gue waktu gue nonton seminarnya Robin Sharma beberapa hari yang lalu, dia bilang kayak gini, our job in this world is not to be happy but to grow. Karena gak mungkin lu berekspektasi untuk bahagia all the time, tapi adalah tugas lu untuk berkembang dan bertumbuh. Dan
hasil bisnis kita tidak akan melebihi kita punya kemampuan. Jadi kalau memang bisnis kamu stuck, artinya kapasitasmu yang harus diperbesar, kapasitas gue harus lebih besar. Dan nanti kan kita ngomongin kapasitas, gue selalu sengaja ngambil tantangan yang lebih tinggi dari gue, which is make me stress, make me kadang-kadang tuh down, kayak seakan-akan gak mampu. Tapi itu adalah momen dimana I can stretch my capacity, saya bisa memperbesar kapasitas aku. Jadi let's say hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin ini adalah momen di mana kita bisa memperbesar kapasitas kita. Aku bisa memperbesar kapasitasku, begitu juga kamu. Dan let's say kalau udah ngelakuin yang terbaik yang you could ever think of, dan hasil belum sesuai dengan keinginan, no regret lah, karena kita udah ngelakuin yang terbaik yang kita bisa. Mungkin belum saatnya, mungkin belum waktunya. Kayak waktu pertama kali bangun pabrik kan ekspektasinya langsung 2022 boom, langsung rame. Ternyata kan nggak terjadi seperti itu. Mungkin belum waktunya, tapi bukan berarti tidak terjadi. Ya kita hanya butuh untuk taat sama, setia sama prosesnya aja dan konsisten aja. Percaya kalau nggak hari ini ya besok, kalau nggak besok ya tahun depan. Yang penting gimana caranya kita punya longevity dan energi untuk make it happen aja, walaupun mungkin durasinya nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Luar biasa. Thank you banget Feli. Thank you. Thank you. Oke guys, gitu aja. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.